Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru cakep ya. Jadi seperti mana biasa, untuk mengawali morning briefing kita setiap pagi, kita yel-yel dulu ya untuk membakar semangat kita. Bisa ya? Paham ya? Semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Are you ready? Yes, I am ready. Dapal kan? Udah ya? Semangat pagi, saya bilang. Yang lainnya jawab pagi, pagi, pagi. Tangannya gini ya, jadi biar semangat kita mengawali pagi. Saya paham pasti masih banyak yang tadi mimpi indah mungkin kan. Nah, jadi mata masih berat, masih dikucek-kucek dulu gitu kan. Maka di awal morning briefing harus kita bakar semangatnya supaya kerja kita dimulai dengan semangat, ya kan? Semangat pagi, 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 pagi. Kemudian saya jawab, are you ready? Yes, I am ready. Coba contohkan dulu. Semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Tangannya pagi, pagi, pagi. Are you ready? Yes. Yes, I am ready. Bisa ya? Oke, kita mulai ya. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, kan nggak kompak berarti. Semangat pagi, 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 luar biasa ya. Semangat pagi, 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 luar biasa. Are you ready? Yes, I am ready. Nah, beri tepuk tangan dulu. Oke ya. Jadi jumlah kita di sini yang tetap di HP 11 orang ya awalnya ya. Kurang satu jadi 10 orang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Nah, hari ini mengawali di HP 11 karena masih kosong pemimpin atau pimpinan di HP 11 ini. Jadi untuk sementara waktu dihandle dari pusat ya, dari HO. Ya, jadi dalam sebuah organisasi perusahaan tentunya ada seperti halnya yang di Abang Putra ya, ada cabang, ada pusat. Cabang ini sama, satu kelompok kita nih, satu grup sama Abang Putra ya. Mungkin bagi adik-adik sekalian yang belum kenal kok tiba-tiba muncul gitu ya. Jadi kita ini sebenarnya dalam grup Abang Putra, karena saya paham dulunya mungkin adik-adik ini langsung kerja di sini kan, belum kenal siapa HRD-nya, belum kenal siapa sekretaris ownernya, atau mungkin belum kenal juga siapa ownernya. Karena memang pola yang lama itu ketika masuk kemari langsung gitu kan, Buana, Pak Galas, jadi belum sempat mungkin berkenalan. Nah, hari ini di saat kosongnya pimpinan di Abang Putra 11 ini diambil alih oleh divisi pusat ya, dari HO ya. Saya kenalkan dahulu untuk divisi pusat kita ini yang satu grup tadi yang seperti saya bilang Abang Putra Jaya ya, nama tokonya Azahra 8000 BBC ya. Satu kesatuan kita ini semua. Ada berapa toko kita yang tersebar di Kota Batam? Divisi yang lain atau toko yang lain? Ada yang tahu? 5, apa aja itu? Nah, berarti hari ini yang kalau saya tangkap rekan-rekan yang ada di sini belum saling mengenal dengan yang lainnya, ya kan? Atau kemarin kan kita waktu Idul Fitri sudah kenalan kan, jumpa kan? Nah, itu seharusnya udah kenal gitu ya. Ya, saya baru ingat kemarin kan Idul Fitri kita ada pertemuan semua ya, seharusnya udah kenal ya, ya kan? Nah, jadi pimpinan puncak kita itu adalah Pak Rudi Apriyadi selaku pemilik owner. Oke. Kemudian dibantu oleh sekretaris owner Ibu Ana yang cantik manis jelita. Oke. Ada saya sebagai HRD. Semua ini ada peran dan tugasnya masing-masing. Kalau owner atau pemilik ya dia yang punya usaha ini. Cuman dalam rangka melaksanakan usaha ini kan tidak mungkin dia semua yang mengerjai, betul? Itulah dibantu oleh
manajemen mulai dari pusat sampai ke manajemen tingkat toko, ya. Itulah dia sebagai pelaksana di cabang masing-masing. Ibu Ana tugas dan fungsinya sebagai perwakilan dari owner atau pemilik. Ketika owner atau pemilik berhalangan ataupun ada yang sudah didelegasikan, tidak mesti Pak ownernya, tetapi Bu Ana didelegasikan kepada Bu Ana. Bu Ana lah nanti yang menurunkan untuk kaitan operasional toko contohnya, ya. Kemudian saya sebagai HRD, peran dan tugasnya mengelola SDM. Seluruh SDM yang ada di Abang Putra melalui HRD. Mulai dari dia masuk kerja, gajinya atau apapun yang diterima karyawan sampai dia keluar melalui HRD. Paham di sini? Paham? Nah, mungkin bagi adik-adik sekalian ataupun yang ada di AP11 ini, mungkin karena masuknya langsung ke toko ini tidak melalui saya, mungkin belum kenal kali ya, belum canggung. Jadi seharusnya yang dalam struktur organisasi melalui HRD yang mengelola SDM seperti Mbak Anggi, Pak Farel, kemudian Pak Rizky, ya. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Ya, saya mau meluruskan dulu nih, seperti itu ya. Jadi adik-adik sekalian atau semua karyawan yang tergabung di Abang Putrajaya itu menjadi tanggung jawab HRD. Paham? Mulai dari masuk sampai dia keluar, ya. Apa yang dia hak akan dia dapat itu dikelola oleh HRD, ya. Paham ya? Jadi kalaupun ada keluhan-keluhan, kemana larinya? Kalau dari pimpinannya tidak ditanggapi, misalnya tidak direspon, tidak ada solusi, jalan terakhirnya ke HRD, ya. Dari HRD juga nanti ke puncak juga itu jalannya sama, ya. Begitulah dia. Cuman tidak boleh lompat-lompat langsung ke HRD, ya. Ada leadernya masing-masing. Gunakanlah jalur leader masing-masing itu untuk menyampaikan. Misalkan ada yang kurang tepat, kurang pas, atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, begitu ya. Oke, paham ya? Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, dalam hal ini kan saya sering memang kemari, cuman kan tidak sering berinteraksi, mungkin belum kenal. Tapi kalau yang dari pusat, saya tahu yang di training di pusat, direkrut di pusat gitu ya, seperti Mbak Anggi, Farel sama Rizky, tahu karena kami luan yang jumpa gitu ya, baru ditempatkan. Macam adik-adik ini kan belum tahu nih, mungkin pedo lah karena dia udah lama makanya kenal. Oke? Nah, coba dulu perkenalkan namanya satu-satu dari mulai sini. Nah, nanti biar Bu Ananya kenal, karena nanti untuk operasional di sini sementara akan dihandle Bu Abang, Bu Ana. Nah, nanti coba adik-adik dulu perkenalkan, baru nanti Bu Ana memperkenalkan dirinya. Silahkan dulu dari yang sebelah sini. Gak bisa, nggak ada mic ya, pakai ini aja. Silakan perkenalkan diri, nama, jabatan, sebagai di sini sebagai apa, kemudian masa kerjanya berapa lama. Dah itu. Itu nggak bersuara memang, itu langsung ke situ. Nah, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah. Jabatan saya pramuniaga. Saya bekerja selama 8 bulan. Oke, silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Sukma Kurniasari. Jabatan saya sekarang posisi kasir. Ya. Saya baru bekerja 3 hari. Iya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Ya. Saya jabatan sebagai pramuniaga. Oke. Masa kerja 7 bulan. Siapa tadi namanya? Anissa. Anissa. Oke, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit kuat. Perkenalkan, nama saya Revaliana. Saya bekerja sebagai pramuniaga. Oke. Baru bekerja selama 1 bulan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani. Ya. Jabatan sebagai kasir
Lama bekerja 1 tahun 8 bulan. Oke, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna, jabatan pramuniaga, masa kerja 7 bulan. Oke, silakan yang lain. Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel, bekerja sebagai pramuniaga. Selama bekerja udah 2 minggu lebih, Pak. Oke, silakan yang lain. Silakan kasihkan Pak Galas. Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tengoklah Bu Ana, anaknya Bu Ana. Bu Ana sinilah makanya, masa di situ pula? Nggak nampak anaknya yang mana. Ya. Saya Rizky sebagai staf gudang, lama bekerja baru 3 hari. Oke. Nah, kalau pedo Galas sudah lah ya, udah tahu ya Bu Ana kan? Oke. Terima kasih atas perkenalan dirinya. Jadi ini tahap awal saja yang ingin kami sampaikan di sini, mungkin tidak lama. Jadi ke depan ini nanti akan beralih karena masih kosong sementara, akan dikelola oleh Bu Ana nanti untuk rekan-rekan semua di sini ya. Jadi arahan kerja sementara ini datang dari Bu Ana. Apapun nanti yang akan beliau lakukan itu sudah melalui keputusan manajemen. Artinya sudah memang itu kaitan secara prosedur ya. Mungkin nanti akan dirombakkah posisinya ya, akan dirombakkah secara struktur, akan diperbaikikah misalnya pola kerjanya, itu nanti akan dilakukan oleh Bu Ana. Intinya kita semua di sini untuk menjadi yang terbaik. Oke ya. Nah, saya tidak akan masuk lebih dahulu untuk ke struktur ataupun yang lainnya. Yang penting kita kenalan aja dulu ya. Nah, yang perlu saya ingatkan di sini, banyak ini sudah masuk informasi keluhan pelanggan untuk di Abang Putra 11 ini. Apa keluhan pelanggannya? Katanya karyawan di sini sombong-sombong. Ketika pelanggan datang tidak dilayani. Mungkin kitanya sibuk untuk tugas yang lain. Nah, kita dalam hal usaha toko seperti ini, poin kita yang paling penting apa coba? Nah, pelayanan ya. Pelayanan itu hal yang utama untuk bidang usaha seperti ini ya. Jadi kita kan sudah terapkan itu pola 3S, senyum, salam, dan sapa. Jadi mulai hari ini bisa nggak kita membudayakan 3S itu? Bisa. Semua ini termasuk. Semua ini termasuk. Jadi membiasakannya itu gampang. Nanti mungkin kita akan buat ya seperti apalah ya, entah game entah apa gitu ya. Nah, termasuk nanti A Doceng ini dia sebagai tim kreatif untuk membuat konten-konten seputar toko. Nah, di situ nanti mohon kerjasamanya ya. Kemudian untuk melatihnya itu gampang. Nah, biasakan kita senyum ya. Jadi 3S itu senyum, salam, dan sapa. Jadi ketika ada pelanggan datang, senyumin dulu, baru salam. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat datang di Abang Putra atau di Azhara 8000, silakan berbelanja ya. Ini 3S ini harus sinkron. Senyum ya kan, salam, sapa. Jangan dia salaman dia sapa tapi nggak senyum. Selamat pagi Bu, selamat datang di Azhara, selamat belanja. Walaupun bagus kosakatanya, tapi kalau tidak senyum itu menggambarkan apa coba yang ditangkap orang, ya kan? Nggak sampai pesan kita kepada pelanggan jadinya kan. Nah, harusnya kita kan menarik pelanggan untuk datang, ya kan, untuk berbelanja. Jadi karena kita tidak senyum, tidak ada salam, dan tidak ada sapa, apa yang ditangkap mereka? Sombong-sombong kali. Bagus aku ke sebelah katanya. Betul, karena di sini persaingan ketat,
Ya, kita lihat aja di sini berapa toko seperti kita ini di BBC ini aja, betul kan? Kalau kita di sini dianggap seperti itu tadi sombong, simpel bagi pelanggan. Mereka tinggal ke sebelah atau ke tempat lain. Nah, ada hal-hal dalam kepuasan pelanggan itu tidak serta-merta di harga. Harga kita lebih mahal mungkin, tapi pelayanan kita bagus. Ya kan? Mereka bisa bertahan kepada kita atau loyal bahasanya, walaupun harga kita mahal dari toko yang lain. Kalau kita punya nilai unggul yang lain. Udahlah kita misalnya mahal, karyawannya jutek, nggak ada pelayanan, ya kan? Apa yang mau kita harapkan? Betul nggak kira-kira? Nah, gambaran kasarnya aja, kalau kalian belanja di Alfamart atau Indomart, mahal nggak dari toko kita ini? Mahal ya. Tapi apa yang bisa mereka berikan pelayanan? Dari pelayanan kasir, ya kan? Ruangannya sejuk, dingin, tokonya rapi, enak mencari barangnya, betul kan? Betah nggak kita setiap saat belanja di Alfamart, Indomaret? Betah kan? Nah itu dia. Jadi tak melulu perkara harga yang bisa membuat pelanggan itu loyal datang terus belanja. Maka mulai saat ini coba kita biasakan senyum, salam dan sapa. Bisa ya? Nah nanti kalaupun nanti tidak bisa, nanti kita akan tekankan ke sanksi ringan. Kalau yang tidak bisa senyum, keliling dia BBC ini. Nah, mau nggak suruh keliling? Mau? Nah, lebih enak disuruh senyum atau suruh keliling? Senyum, bisa? Siapapun di toko ini, termasuk Pak Galas, kalau dia nggak senyum, bilang, ya. Nah, tengok muka macam baru aku tidur. Ya, termasuk siapapun. Jadi kita di sini berusaha terus-menerus mewujudkan lingkungan kerja yang positif. Ya, tentunya kita kan tidak mau ya lingkungan kerja kita kesannya apa, bahasa anak gaulnya? Apa itu? Apa, Anggi? Enggak, apa itu? Yang tidak nyaman itu apa istilahnya kalau di anak gaul atau Gen Z? Apa itu? Toxic. Toksik, ya. Mau nggak lingkungan kerja yang toksik? Nggak mau, nggak betah kan? Nggak betah. Maka kan sudah saya sosialisasi kemarin ya, cara mengkritik ada ya, bagaimana ke kawan gitu kan? Bagaimana menanggapi respon kawan gitu kan? Nah, kalau memang dirasa tidak mampu antara teman ke teman, sampaikan ke atasan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena nanti jadinya toksik. Nah, itu nanti merembes kemana-mana. Ya, paham ya sampai di sini ya? Itu ya, di pelayanan, terutama di kasir ya. Di kasir sini, dua kasir di lantai satu ini. Ketika ada yang masuk langsung saja. Selamat pagi Ibu, selamat siang Ibu, selamat datang di Azara 8000, selamat belanja. Itu aja simple. Atau perlu nanti dituliskan itu? Nggak perlu. Bisa hafal itu. Yang kasir nih terutama. Paham ya? Ini saya ada yang lupa nih kayaknya. 3 kasir kan? Intan? Kenapa? Berarti bulan lalu aja dia? Sampai tanggal berapa? Saya perasaan itu ada yang terakhir kan, yang dimasukkan Pak Bayu. Iya Galas. Intan. Yang diperjuangkannya itu kemarin kan? Hah? Iya, nggak ada ATM-nya yang dia perjuangkan untuk bisa. Hah? Kapan? Tanggal 5, habis kajian tuh langsung. Alasan? Oh, gitu ya. Ya udahlah. Saya pun merasa kemarin ada gitu kan. Yang Repalina yang baru ya. Yang bulan 1 Juli ya. Oke. Dah nggak apa-apa ya. Jadi itu ya. Sampai di mana tadi? Senyum ya. Bisa ya kira-kira ya, senyum ya. Kasir 1, kasir 2. Berarti kasir 2 sekarang ya. Yang di atas kosong ya. Nah, kasir 2. Berarti, tapi kemarin kenapa pengajuannya cuma 1 kasir yang diminta? Kalau memang si Intan, enggak lah, baru dia diminta itu sama saya. Kasir 1, pramu 1. Kalau tahu si Intan kosong kan saya tambah jadinya kasir 2.
yang dimasukkan. Oh, agak tepi. Ya, nanti itu Bu Ana lah itu nanti ya. Oke, jadi bisa ya kasir ya. Pelayanan dengan 3S ya. Yang terutama yang di sini ketika ada pelanggan masuk langsung saja disapa ya. Itu kesannya berbeda, yakinlah. Menghargai pelanggan ya kan, memberikan perhatian ke pelanggan dan lain segala macamnya. Begitu juga setelah dia selesai berbelanja, jangan lupa ucapkan apa? Terima kasih. Itu kosakatanya ya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak, terima kasih Kak, terima kasih Dek gitu ya. Nah, itu memunculkan untuk loyalitas pelanggan agar dia belanja kembali. Ada lagi macam itu banyak. Bagaimana bentuk penawaran pelanggan di kasir untuk upselling, cross selling dan lain segala macamnya. Cuman nggak usah kita bahas dulu di sini, nanti terlalu panjang ya. Itu dulu ya. Kemudian kerapian, karena ini bagian dari job desk saya sebagai ARD. Jangan lagi saya lihat nanti ada yang pakai sendal, kecuali jam istirahat atau sholat. Boleh pakai sendal untuk sholat, kemudian habis sholat dipakai lagi ya. Jangan jadi alasan sholat atau apapun itu untuk tidak rapi. Nah, disinilah yang mencerminkan kita ini punya nilai. Ini udah bagus nih 3S tadi, senyum, salam, sapa ya kan, tapi penampilan kita nggak matching, nggak keren. Dilihat orang toko kita abal-abal, betul kan? Nggak ada kesan. Nah, ini udah mewah nih toko kita, 10 ruko 2 lantai, tapi karyawannya macam gembel, memunculkan image atau kesan yang kurang. Bagus ini pelayanan kita, tapi melihat gambaran orangnya misalnya kan nggak rapi, nggak sesuai lah penampilannya, itu akan berkurang juga ya. Terutama makanya kemarin itu ditetapkan untuk pola berpenampilan dengan sepatu. Sepatu kan bebas, nggak ditentukan mesti sepatu apa, yang penting alas kaki tertutup ya, sepatu. Jadi itu nanti kan udah ada sanksinya juga, jangan sampai diberlakukan juga sanksinya karena tidak berpenampilan sesuai yang ditetapkan. Bisa ya kira-kira ya? Oke. Nah, dalam hal penampilan menarik ini bukan mesti cantik, tapi rapi. Ya kan? Rapi itu mulai dari atas sampai bawah enak dilihat. Oke? Kemudian yang belum punya bed siapa di sini? Supaya menandakan siapa karyawan ini atau pelanggan, kita kan nggak tahu nih siapa yang belum punya bed. Berapa orang yang masa training ya? 1, 2, 3, 4. Oke, nanti didata aja sama Bu Ana, biar saya cetakkan nanti ID masa training atau lepas training nanti kalau memang dia udah lepas training ya. 4 orang ya. Nah, yang udah ada tolong dipakai ya. Parel udah ada kan yang dari sementara pakai, jangan ditonjolin, jangan nggak dipakai, supaya tahu yang mana karyawan yang mana tidak. Pelanggan pun begitu. Kalau nanti adik-adik yang di Pramuniaga lagi beres-beresin display, nggak ada bednya, dia pikir kan pelanggan juga, dia mau cari karyawan kru siapa. Kalau pakai bed gini kan dia tahu nih, dia minta tolonglah ini di mana ya kan, betul nggak? Nah, kalau nggak ada identitasnya gini, kita pelanggan nggak tahu ini pelanggan kah atau karyawan. Itulah gunanya identitas dibuat ini, ya kan, untuk mengetahui yang mana karyawan, yang mana pelanggan. Jadi kan nggak mungkin nanti kita tebak-tebakan kan. Bisa ya, nanti yang belum punya nanti saya buat segera. Nah, itu aja dulu dari saya. Nanti kalau ada yang kurang lagi saya tambahkan. Sementara poin-poin itu dulu untuk masa awal perkenalan di sini. Silakan dari Bu Ana dilanjutkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semangat ya semuanya ya? Semangat. Oke, perkenalkan nama saya Ana. Jabatan saya sekretaris owner. Saya di sini sementara menggantikan pimpinan dari Pak Bayu. Nah, untuk segala operasional, kendala, atau sejenisnya yang ada di toko ini sementara menjadi
tanggung jawab saya seperti itu. Jadi kalau adik-adik, Kak ada gimana kerja apa? Nah, itu tanyanya ke saya. Nanti kita rembuk dulu nih sama-sama. Nanti saya minta informasinya yang adik yang siapa namanya, misalnya adik ini di mana pos jaganya, hasil bagaimana. Nanti kita kenalan dulu kayak mana sistem kerja yang di sini yang sudah dibangun. Misalnya nanti ada kurang, nanti kita evaluasi bersama supaya lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, fokus kita tetap nanti pelayanan 3S, seperti itu ya, 3S. Kalau dari saya itu saja. Ada yang mau ditanya? Nanti kita rembuk lagi. Kak, saya divisi ini, pos jaga saya di sini, alur kerja saya kemarin seperti ini. Nanti kita diskusi lagi biar lebih mantap. Ada yang mau ditanya? Mau ditanya sebelum Gak kita ada. tutup dulu ini? Iya. Cukup? Cukup? Gak ada. Cukup. Nah, jadi mungkin sementara ini mungkin ataupun dia sampai akhir bulan ini yang posnya pramu dulu. Iya, gitu ya. benar. Nanti kalaupun ada perubahan nanti kita informasikan kembali. Benar. Jadi nanti perubahannya, kalaupun memang ada perubahan itu enggak berat gitu, enggak, pelan-pelan disesuaikan seperti itu. Penyesuaiannya ini supaya lebih optimal lagi tujuannya. Jadi supaya kalau kerja itu supaya adik-adik itu enggak capek kali kerjanya, efisien, tujuannya ke situ perubahannya itu. Nah, jadi enggak bingung lagi kerjainnya apa, lebih terarah seperti itu ya. Nah, jadi udah tahu lebih ke situ. Nggak ada yang mau ditanya? Ada lagi? Nggak ada? Ada yang mau ditanya? Nggak ada, Kak. Cukup? Dari mana udah? Cukup? Sudah itu aja. Cukup, cukup ya? Oke. Iya. Tutup lah enggak? Oh iya. Salam dulu lah. Udah ya. Salam. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Bu Ana atas waktunya. Jadi mulai hari ini kita coba biasakan di sini mengawali dengan briefing ya. Nah, karena adapun misalkan nanti kendala briefing ini menghambat toko dan lain segala macamnya, misalnya nanti kita setting sama Bu Ana supaya tidak terkendala misalnya. Yang penting siapa yang ditetapkan untuk jemput kunci, disiplin aja di situ supaya tepat waktu. Ya, bisa ya? Nah, nanti teknis selanjutnya nanti kita atur. Oke, mulai hari ini kita biasakan seterusnya mengawali dengan morning briefing. Supaya apa? Supaya terjadi komunikasi dua arah. Jadi apa yang menjadi hambatan adik-adik semua bisa dipahami oleh pimpinan ya, supaya tidak terjadi kebuntuan. Itulah dia pola kerja yang efektif dan efisien. Ya, paham ya? Oke, ini kan udah cantik-cantik nih adik-adik nih. Ya kan, yang perempuan nih ya kan, cantik-cantik udah nih kan. Nah, cantik-cantiknya itu harus apa juga, semangat juga. Cantik aja nggak cukup kalau nggak semangat. Bisa ya? Oke, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pekerjaan kita hari ini lancar tanpa ada kendala, target yang diberikan dapat tercapai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Oke.